Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana melakukan prediksi harga emas baik menggunakan regresi linier ataupun back propagation ataupun Fuzzy Mamdani. Nah, datanya diambil dari mana? Ini penelitian masih awal-awal dulu ya, masih zaman tahun 2015-an. Nah, jadi datanya itu saya ambil dari ini, dari sumber merdeka.com. Nah, nanti bisa dicek di artikel saya ini. Nah, terus data kalau sudah dapat, nah modelnya seperti ini. Jadi ada bulan, nanti mau di download, terus nanti ada bulan April, terus bulan Maret. Nah, akhirnya saya ngambil hanya 2 bulan, terus nanti setelah dapat dari situ nanti terus saya rubah ke sini nih. Jadi ada A dan B dan C. Ini kolom apa? Kok nggak dikasih keterangan? Ya, ini adalah, kalau di sini tuh keterangannya adalah ini harga buka, harga beli, dan harga jual. Jadi saya pakai 2 inputan, yaitu harga buka dan harga beli, X1, X2, dan yang ini adalah outputnya, Y, harga jualnya. Jadi saya memprediksi harga jual dari emas. Nah, terus dari data itu, ini karena Fuzzy Mamdani itu harus membuat grafik, nah berarti saya langsung gunakan di MATLAB ya. Jadi ada 2 inputan, harga buka, harga beli. Caranya bisa tampil seperti ini di MATLAB. Gimana? Ini tulis unfish edit, nah di enter, nanti tampil seperti ini. Nah, terus kalau mau nambah variabel input, nah berarti edit, add variabel input, nanti jadi 2. Terus di set batas bawah, batas atasnya berapa. Nah, ini saya hanya ada 2 kategori setiap inputnya. Harga buka ada turun dan naik. Nah, harga turun dan naik ini batasnya berapa? Saya ngikuti ini, saya cari min maxnya. Di minnya berapa, maxnya berapa di sini. Max min, jadi saya buat sebagai batas bawah dan batas atasnya ini ya. Nah, sini batas bawah dan batas atas. Yang naik juga sama, saya buat batas bawah sama batas atas dari min maxnya. Nah, terus setelah dapat grafik masing-masing input, output juga saya buat grafik sama. Angkanya grafik input dibuat, grafik output dibuat, terus membuat rule. Nah, ini rule-nya. Kenapa kok rule-nya ada 4? Karena inputannya di sini ada 2, setiap inputan ada 2 kategori. Ini 2 kategori, berarti 2 kali 2 4. Nah, ini 4. Harga buka, jika harga buka sama dengan turun dan harga beli sama dengan turun, maka harga jualnya juga turun. Jika harga buka turun, harga beli naik, maka naik. Jika harga buka naik dan harga beli turun, maka turun. Jika harga buka naik dan harga beli naik sama dengan harga jual naik. Nah, setelah dapat 4 rule ini, barulah kita melakukan uji coba. Nah, uji cobanya gimana kalau inputannya banyak? Ini sudah, ini juga sudah, ini juga sudah. Simpan, yes. Oke, saya simpan fishnya, prediksi emas fish. Oke, kalau sudah, terus nih dilakukan prediksi. Jadi dibaca datanya, data saya tadi ini ya, mulai dari A1 sampai B60. Nah, ini A1 sampai B60. Terus dibaca file prediksi emasnya. Terus ini X1-nya yang mana, X2-nya yang mana. Terus setelah itu ini dilakukan prediksinya. Evalvis itu melakukan
proses kayak uji coba. Nah, agar dapat outputnya. Nah, terus dia ini menampilkan output. Saya run. Nah, sudah dapat ini. Nih, saya copy ya biar tahu nilai. Nah, ini kita cek. Caranya ngecek hasil akurasinya gimana ini? Hasilnya ya, saya taruh E. Oh, maaf. Oh, nggak mau ya. Saya taruh di sini dulu. Ini saya copy pas ini di transpose biar tahu nilai akurasinya. Number. Nah, terus ini di delete aja. Kita cek bagaimana cara menghitung. Cara menghitungnya kita cek di sini. Ini ada keterangan ya untuk menghitung nilai. Jadi standard error of estimasi. Jadi standar errornya berapa ini? Pakai rumus Y dikurangi Y aksen. Y aksen ini hasil prediksinya, Y ini Y apa ground truth-nya atau nilai yang aslinya, terus di akar kuadrat, terus dibagi N-2. Kita cari nilainya. Ini Y aslinya dikurangi ini dicapai 2, terus ini di sigma ya, auto zoom ini. Nah, terus istilahnya tadi apa di sini? Standard error of estimasi, SSE. SEE, maaf, SEE. Berarti ini SQRT dibagi N, maaf N. Tadi kan di sininya 60 ya datanya. Dibagi 58. Nah, ini nilai SSE-nya. Oke. Ini karena saya menggunakan datanya murni data ini. Nah, kalau yang ini saya lakukan normalisasi antara 0 sampai 1 menggunakan rumus min max gitu loh. Nah, terus ini kalau menggunakan Fuzzy Mamdani nilai SEE-nya ini sekian. Nah, terus kalau menggunakan backpropagation bagaimana? Jadi sebenarnya kalau backpropagation kita paham algoritmanya, bisa ngoding sendiri, bisa menggunakan fungsi di MATLAB. Kalau ngoding sendiri berarti kita harus membuat inisialisasi dari masing-masing bobot. Lah ya, kalau bobotnya sedikit, kalau banyak ya lama, makanya kalau ngoding sendiri agak ribet. Kenapa? Karena memang harus membuat arsitekturnya ya. Kalau di artikel saya ini arsitektur backpropagation-nya itu hidden layer-nya ada 4 node, layer output-nya ada 1 node, layer input-nya ada 2 node. Nah, ini berarti dikalikan aja 2 kali 4 kali 1. Nah, belum ketambahan yang biasnya. Nah, berapa itu kalau inisialisasi sendiri? Nah, kalau yang ini saya buat ini pakai 2 input node-nya. Ada 2 node, terus hidden layer-nya ada 2 node, terus output layer-nya ada 1 node. Nah, ini saya buat inisialisasi. Terus setelah membuat inisialisasi, ini V01, V02, V11, V12 ini V01 berarti ini untuk bias. Yang ini dari inputan X1 ke Z1, terus ini V21 ke
ini berarti X2 ke Z12. Nah terus Y-nya kan 1, berarti ini ada 3, termasuk ini yang bias baris bulat. Kemudian membuat nilai alfanya. Alfa ini juga bisa random ya, ini saya ini bisa harusnya dilakukan analisa berapa alfa yang bagus. Nah ini saya buat 0,02. terus saya lakukan epoch, jadi ini epoch, yang ini iterasi, jadi ada berapa kali nanti iterasinya. 1000 dikalikan banyaknya data, 60 dikalikan ini 1000, 1 juta maaf, berarti 60 juta. Nah ini proses apa ya, ini istilahnya proses mencari nilai output. Nah nilai outputnya berapa nilai kesalahannya. Nah terus kalau nilai kesalahannya masih sekian, nah berarti ini dilakukan perubahan, ini mundurnya. Nah ini dilakukan perubahan. Terus setelah dilakukan perubahan, nah ini proses update bobot dan biasnya. Terus ini dilakukan testingnya. Ini kalau ngoding sendiri hasilnya nggak beda jauh kok ya, karena mungkin bobotnya ya tadi, kalau saya kan bobot inisialisasinya itu ngambil dari bukunya Fundamental Neural Network seingat saya itu. Nah kenapa tadi kok kamera maaf, iya ini kan hanya berubah ya. Ini berarti LMN, maaf ini saya hapus semua LMN, kan filenya tadi berubah. LMN ini N ya. Oke, ini proses training dan testingnya, ditunggu. Nah ini dapat nilai Y-nya. Nanti kita cari SSE nya. Bedanya SSE yang ini sama ini, bedanya kalau ini kan masih murni nilai dari websitenya ya, kalau ini kan saya rubah normalisasi antara 0 sampai 1 gitu. Jadi nanti nilai MSE nya beda jauh. Kenapa kok 0 ya, karena tadi kan di ini apa di saya taruh sini. Ini saya copy paste dulu, saya transpose. Nah kayak gini, saya pakai digit ini, saya kasih garis batas. Nah ini hasil hasil prediksinya kalau saya menggunakan coding saya sendiri. Nah, kita cari SSE nya sama seperti tadi ya rumusnya. Ini data konkretnya dikurangi hasil prediksi dipangkatkan 2, kemudian di zoom setelah dapat zoom terus SGRT ini dibagi 58. Ini hasilnya 0,901. Ini kalau menggunakan coding sendiri. Saya hapus. Terus kalau menggunakan
miliknya fungsinya yang di MATLAB bagaimana. Ini backpropagation-nya MATLAB. Jadi dibaca datanya, ini dirubah juga ya. Tadi posisinya kan berubah. Ini berarti di L sampai N. L N. Terus inputnya kan ada dua baris, baris apa? Kolom ke-1, kolom kedua. Terus outputnya di kolom ketiga. Nah ini P1 di minmax kan, minmax. Terus ini hidden layernya 2, output layernya 1. Nih fungsinya pakai tangsil sama prolabin. Terus ini melakukan training, ini inisialisasi ya, inisialisasi arsitekturnya jaringan. Terus ini proses prediksinya. Kita run. Nah ini hidden layernya 2, output layernya 1. Hasilnya di sini. Kita copy paste. Tadi kalau kolom ini itu hasil dari ngoding sendiri. Kalau yang ini copy dulu di bawah, karena memang beda ya baris kolomnya tadi. Ini saya taruh S. Oke, sudah. Ini saya geser ke sini sedikit. Ini saya biar panjang. Nah ini biar nggak ada pengaruh. Ini saya rubah. Nah pakai 3 digit. Terus SSE-nya, SEE-nya maaf. Gitu terus. Data asli and hasil prediksi yang MATLAB, fungsi MATLAB dipangkatkan 2. Terus ini kita kasih sampai 3 digit belakang komanya. Nah 4 digit. Kita geser ke bawah. Terus di auto zoom. Oke, kalau sudah, terus SEE nya rumusnya ini dibagi 58 kan N-2 ya rumusnya. Oke. Ini kita kasih sampai berapa di situ. Nah nih hasil kalau kita menggunakan di fungsi MATLAB. Nah yang terakhir tinggal regresi linear. Yang regresi linear ini kita cek kolomnya tadi berubah ya. Kolom saya pakai data yang ini, yang hasil normalisasi, berarti KN berarti KN. Nah ininya tetap, hanya merubah posisi kolom ini. Tinggal 1 sampai 3 loh, ini kok sampai 3 kolom. Iya kan yang satu ini. Jadi kalau regresi ini butuh kayak sejenis menentukan bahwa oh ini adalah datanya, baris, jumlah barisnya, jumlah kolomnya. Nah ini memang aturannya di situ. Terus B itu outputnya. Terus dibuat bersamaan, kan regresi ini untuk melakukan bersamaan ya, untuk melakukan prediksi. Persamaannya kita, nah berarti ini persamaannya kita ganti, kita geser ya. Jadi kalau P itu hasil prediksi menggunakan backpropagation ngoding sendiri. Kalau S hasil prediksi menggunakan MATLAB, fungsi MATLAB yang backpropagation-nya. Nah sekarang V, yang V ini rumusnya ya sama dengan berarti min 0.008 ditambah 0.11 dikalikan X1 nya berarti L ditambah 0.879 dikalikan X2 nya. Selesai. Pokok 0 ya, ini dibuat, saya perbesar. Ini kita tambahkan ini koma digitnya. Oke, kita geser aja, geser ke bawah, disolot ke bawah. Oke, terus
dicari SEE-nya, data asli itu yang di N, dikurangi hasil prediksi regresi linear, dicamping 2 pangkat ya, ini ditambah komanya, nah 4 digit. Terus di auto sum SEE-nya sama dengan SGRT dibagi 58. Kok 0 ya, ini ditambahkan. Nah, dapat dilihat bahwa ternyata urut-urutannya ya, ini hasil SEE Fazli Mamdani, ini hasil SEE backpropagation dengan ngoding sendiri, ini hasil SEE backpropagation dengan fungsinya MATLAB, ini regresi linear dengan fungsinya MATLAB juga. Nah, bisa dilihat bahwa oh ternyata hasil SEE-nya ini enggak, yang jelas Fazli urutan terakhir ya, yang paling bagus regresi linear sama backpropagation. Antara backpropagation sama regresi linear ini hampir sama kayaknya. Kayak intinya itu hasil akurasinya ini kan random kan bobotnya, jadi bisa pada saat ini baik, pada saat berikutnya naik turun. Nah ini kalau yang ini kan konsisten, jadi dia kan persamaannya ya sudah segitu ya itu. Kalau ini kan random nilai bobotnya, jadi berubah-ubah. Nah akhirnya dapat disimpulkan bahwa urut-urutannya regresi linear nomor 1, nomor 2 backpropagation menggunakan coding sendiri, berikutnya backpropagation menggunakan fungsinya MATLAB, dan Fazli Mamdani terakhir. Jadi kalau mau riset lagi, saya sarankan Fazli Mamdani itu benar-benar harus diolah gimana caranya agar dapat prediksi yang nilai SEE-nya tinggi gitu. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.